Puji dan syukur mari kita panjatkan ke kehadirat Allah karena pada kesempatan ini kita masih bisa bersama-sama kembali bertemu ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada saudara kita Sallallahu Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, sebentar ini kameranya gelap ya. Bentar. Ya, baik, sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan ya. Hari ini kita akan membahas tentang buku ras model ya. Bapak Ibu sudah punya bukunya? Sudah, Pak. Ya, baik, kalau sudah silakan Bapak Ibu buka file yang pernah saya kirim ya ke Pak Rizky. Coba Bapak Ibu buka ya. Filenya itu yang ini nih. Nah, oke, kelihatan nggak? Ada ya? Sudah dibuka semuanya? Belum. Sudah dibuka semuanya ya. Nah ini ya sebetulnya ini nih, saya buat secara manual begitu ya. Datanya ini persis sama yang ada di buku. Bapak Ibu coba lihat di bukunya itu di halaman 51. Nah, halaman 051. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, jadi sebelum kita sebelum kita mengolah ya, atau kita sajikan atau kita masukkan nanti ke WinStep-nya. Nah, kita siapkan dulu berkas datanya, begitu ya, berkas data yang akan kita olah. Nah, gitu ya. Nah, jadi berkas datanya ini memang dimasukkan secara manual, begitu ya. Nah, di sini ada kode-kode ya. Jadi 01 ini L apa gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan begitu ya. Nah, sebetulnya sudah ada di di buku Bapak Ibu ya. Nah, baik. Nah, taruhlah ini sudah saya siapkan ya sesuai buku ya. Nah, kita artikan dulu nih. Kita artikan dulu. Nah, di sini ada kode 0 gitu ya. 0000 ini 111 gitu ya. Nah, ini menyatakan sebetulnya A dan B ini menyatakan nomor siswanya. Begitu ya. Nomor siswa. Jadi kita kasih kode misalnya siswa 1 berarti 01 gitu. Nanti ya. Siswa 2 0 2 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya 10 berarti kan 1 0. Gitu. Paham ya? Nah, ini kode aja. Ya, kode. Pak, bagaimana kalau misalnya kodenya kita ganti ya boleh saja sih sebetulnya. Tapi kode ini sebetulnya menyatakan sesuatu gitu. Jadi kita misalnya Bu Hera misalnya, Hera itu nomor 1. Nah, jadi ini 01. Jadi 01 itu adalah Hera. Lalu 02 siapa? Oh, Rizky misalnya gitu dan seterusnya ya. Paham ya? Ini paham ya? 01 gitu ya. Ini ada 09 berarti dia kodenya 09. Kalau di sini belasan berarti 1 0. 11 1 1 1 2. Kalau 20 berarti 20 dan seterusnya. Baik. Lalu Bapak Ibu lihat ini ada C ya. Yang di C di sini yang kolom C ini. Nah, ini kita kasih kode ininya apa di kode ininya apa namanya? Identitasnya begitu ya. Ini terserah apakah mau nanti kelas juga boleh, bisa kelas A, kelas B, kelas C, kelas A, kelas B, kelas A, kelas B, kelas boleh begitu ya. Jadi ini tergantung kepada data yang akan dimasukkan oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau di sini kalau ini kan terkait dengan gender ya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jadi 01 itu laki-laki perempuan, oh laki-laki berarti kasih kode L gitu ya. Lalu 02 P dan seterusnya gitu ya sampai 20. Jadi Bapak Ibu ini nggak usah bingung. Jadi ini merupakan kode-kode gitu ya. Nah, lalu kode yang ketiga boleh ditambahkan? Boleh ditambahkan. Jadi kode ini ya, ini boleh ditambahkan. Kalau ini kan kodenya
berkaitan dengan siswa ya. Nah, taruhlah 01 itu nama ya. Ini gendernya, ini anaknya itu misalnya apa namanya? Dia tinggal di mana? Kalau ini kodenya itu tinggal di mana. Jadi dia kasih kode bisa K, D, kota, desa. Kota, desa. Jadi anak yang nomor 1 gitu ya, yang berjenis kelamin laki-laki itu tinggal di kota. Gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi kalau misal Bapak Ibu nanti oh, saya mah Pak nggak ada desa dan kota ya nggak apa-apa. Misalnya nanti diuji cobakannya kepada siswa misalnya di kelas A dan B. Gitu kan, misalnya di kelas A dan B itu kan ada beberapa rombel ya. Itu enggak? Sebentar, saya sambil cas dulu. Bentar. Ya, oke. Ini kameranya kok nggak jalan ya. Ya, oke. Nah, jadi boleh nggak ditambahkan? Ini kan cuma 3 ya, berarti ya. 1, 2, dan 3. Boleh nggak ditambahkan? Boleh. Ya, dengan yang lain boleh, misalnya ya. Tambahkan apa ya? Misalnya kelompok siswanya, oh ini pintar, sedang, dan rendah, boleh itu. Ya. Jadi misalnya kasih kode lagi, kebetulan di sini kode ini cuma 4 ya. Jadi dikasih identitasnya itu dia 4. 3 di sini ya. Kode urutnya, gendernya, dan apa namanya? Demografinya atau dia tinggal di mana, desa atau kota. Jadi sebetulnya ini bisa ditambahkan lagi. Oke, paham ya? Ada pertanyaan nggak? Oke. Lalu, yang ini adalah jawaban siswa. Gitu ya. Jawaban siswa. Jadi misalnya anak laki-laki 1 yang jenis kelamin laki-laki gitu ya. Dia tinggal di kota, ini jawabannya nih. Ada berapa soalnya? Ini soalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ada 10 soal ini. Jadi semuanya ada 10 soal. Ada 10 soal. Siswanya ada berapa? Siswanya ada berapa? 20. Yang ngerti ya? Jadi Ya. dia mulai mengerjakan mulai pengisian jawabannya itu di sini gitu ya. Nah, ini diisinya secara manual. Lihat jawaban siswa C, B, dan seterusnya. Lihat aja ya. Nah, di sini bagaimana kalau ada yang kosong ya biarkan aja. Nggak usah dipaksakan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada yang kosong, ya ini biarkan dia kosong. Dan misal siswa bisa tidak ada jawabannya ya tidak jawabannya, biarkan aja. Misalnya ada beberapa di sini ya. Tuh ada yang kosong, ada yang kosong, ada yang kosong, ada yang kosong ya. Ya biarkan aja gitu. Ya, nah, berbeda dengan yang anates. Kalau anates itu ini ya harus diisi karena nanti berkaitan dengan bobotnya. Gitu. Paham ya? Paham nggak untuk penyiapan datanya dulu? Paham, Pak. Oke, yang lainnya Bapak Ibu? Bapak mau tanya, Ya, gimana? itu nggak bisa pakai namanya Pak, harus nomor aja? Sebetulnya bisa nama, ya bisa misalnya, tapi kode aja misalnya Hairunus misalnya ya, berarti ini KH boleh, bisa. Gitu. Menggunakan singkatan mungkin Pak. Singkatan boleh. Gitu ya. Tapi ini menunjukkan urutan saja. Jadi sebetulnya ini bisa sih. Nanti Bapak Ibu coba aja ya. Tapi saya di sini gunakannya adalah nomor urutnya. Gitu. Tapi sebetulnya ini bisa. Kenapa sih harus pakai nomor? Karena di sini semuanya pakai huruf-huruf semuanya nih. Ya, di sini huruf. Di sini kalau misalnya huruf lagi nanti takut ketukar dengan yang ini. Gitu maksud saya tuh. Ya, makanya digunakan angka. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, kenapa nggak 1 kolom? Kenapa 2? Yang mana? Ini yang nomor 0 sama 01 gitu. Ya ini ya 01 ya. Nah, karena dia membacanya hanya 1, Bu. Oh. Nah, 1 ya, membacanya hanya 1 option. Jadi kalau misalnya di sini misalnya Amalia Afrija ya berarti nanti jangan di sini AA ya, tapi A, B dan seterusnya.
Ya, oke ya, paham ya? Ada lagi? Nah, oke. Kalau sudah, Bapak Ibu, coba dilihat apa namanya? Halaman selanjutnya, halaman 52. Ya, nah, sekarang Bapak Ibu yuk lihat halaman 52. Nah, di halaman 52 itu ya. Jadi, kalau di dalam Excel itu kan nanti bentuknya seperti ini ya. Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti buka Excel itu kan kolom-kolomnya ya standarnya seperti ini gitu. Ya, jarak-jaraknya ya. Jarak-jaraknya gitu. Nah, untuk bisa masuk ke dalam WinStep nanti ini harus diperkecil dulu Bapak Ibu. Ya, nanti diperkecil. Jadi disorot ini. Sorot ya. Disorot ya. Nanti klik kanan. Nah, nanti kita masuk ke apa di situ? Kolom white ya. Ada Witten nggak? Ada nggak di situ? Ada nggak kolom Wittennya? Ada kolom Wittennya? Kolom Witten mana ya? Nggak ada lagi ya. Atau format cell. Kolom Wittennya nggak ada ini ya. Bentar, mana ya? Di situ ada nggak, Bapak-Ibu? Bapak coba ngekliknya ya di kolom yang atas. Kolom atas mana, Bu? Di pas yang huruf yang ABC itu Pak, yang paling atas. Ini. Iya. Di sini, Bu. Oh, ini ada kolom Witten ya. Sini. Oh, ini ya. Iya Pak, betul ngebloknya seperti Di pas itu yang Pak. M, Pak. Ini ya. Iya, dari atas ngebloknya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti dibuat berapa di situ? Dibuat 1 ya. Dibuat 1. Nah, jadi nanti dempet. Ngerti nggak? Saya ulangi ya. Jadi tadi betul ya, di bloknya dari A, B, sini di atas ya. Blok. Nah, klik kanan, nanti ada kolom Witten. Ya, nanti ini ganti sama 1. Ya. Nanti bentuknya seperti ini. Oke, semuanya sama seperti ini? Gitu ya. Nah, Sama. Sama Pak. nah, jadi kalau sudah sama ini, Bapak Ibu, save as, rubah dalam bentuk format teks. Nah, jadi save as, Bu. Save as, ya. Cari apa namanya? Browse ya. Bapak Ibu mau disimpan di mana? Misalnya disimpan, saya coba simpan di ini aja lah, di D ya. Nah, saya simpan di Hamdu mana ya? Oke, sebentar. Nah, ini aja lah. Nah, di sini ya. Ini ganti ininya. Jadi apa tadi? Format teks ya. Betul nggak? Format teks ya. Nah, ini nih. Nah, bentuknya ini. Bapak Ibu cari di situ. Save as. Nah, jadi ini misalnya apa judulnya apa? Misalnya latihan. Apa judulnya teh? Latihan ras misalnya. Latihan PG, PPG, ras. Nah, gitu ya. Save. Nah, oke, yes aja ya. Oke, nah nanti Bapak Ibu sekarang nanti kita buka nih ya. Nanti formatnya sudah belum Bapak Ibu? Sama-sama ya. Sudah? Bu Amalia sudah? Sudah Pak. Nah, Udah. nanti kita coba cek ya. Tadi simpennya di mana ya? Kita cek datanya ada di mana nih? Data tadi Bapak Ibu simpan di mana ya? Dicek aja. Nanti bentuknya itu seperti ini. Bentuknya itu mana tadi teh?
Nah, ini dalam bentuk PRN nantinya. Ya. Nah, nanti dalam bentuk notepad ini. Ya, nanti kalau kita buka bentuknya ini. Bentuknya PRN. Oh, di sini nggak ada sih ya. Jadi pakai apa? Notepad ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti bentuknya seperti ini. Gitu. Oke ya. Siapa yang belum mengerti? Nanti Bapak, ya, saya tampilan layarnya nggak berubah. nggak berubah gimana, Bu? Ya jadi nggak bisa ngelihat yang di Bapak formatnya itu seperti apa. Oh, nanti seperti ini, Bu. Oh, ya harus satu-satu berarti ya, sebentar. Nanti Bapak Ibu nanti formatnya itu jadi seperti begini, Bu. Nah, ini. Kelihatan nggak yang notepad? Yang tadi kan latihan tes PPG RAS ya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, dicari nih. Oke? Bu, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau sudah, nah kita sudah ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, agar lebih mudah, Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih mudah, oke. Agar lebih mudah, Bapak Ibu ya, si file tadi, yang PRN tadi, simpannya itu di desktop, Bu. Bisa nggak nyimpan di desktop? Bapak Ibu nanti gini caranya, nanti kan ini ya. Nah, ini ya. Nah, yang ini kelihatan nggak, Bu, Pak? Kan tadi namanya nih ya, latihan tes PPG, PPG RAS kan tadi ini ya. Bapak Ibu lebih baik simpan aja mau disimpan di sebetulnya boleh disimpan di sini juga nggak apa-apa ya. Nanti atau disimpan di sini juga nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Bapak Ibu kecilkan dulu ya, atau ini simpan aja lah di ini kita simpan di desktop ya. Klik kanan ya, nanti send to kelihatan nggak Bapak Ibu yang saya tampilkan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi klik kanan sekali lagi ya, kita simpannya itu di desktop, send to desktop. Oke ya, sudah simpan di desktop. Oke, nah nanti akan muncul Bapak Ibu ya, akan muncul sebentar. Nah, nanti muncul, kelihatan nggak yang saya munculkan? Ini. Oke, kelihatan nggak? Nih, nanti ini nih. Ya, ada nggak? Iya, Pak. Nah, Ada. Bapak Ibu terserah namanya apa. Kalau saya di sini namanya latihan tes PG PPG. Sudah ya? Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, nah ini sebetulnya udah tahapan kita sudah menganalisis, sudah mulai masuk ke win step-nya. Gitu ya. Jadi yang terpenting itu adalah tadi memasukkan dulu data mentahnya gitu ya. Paham ya? Oke, nah, sudah sampai sini belum? Sudah disimpan di desktop belum? Udah, Pak. Nah, Udah, boleh Pak. sekali lagi, boleh disimpan di desktop, boleh juga di tadi. Nah, digerak, Bu, Pak. Nah, setelah itu digerak, lihat. Digerak, lihat ya, diatur. Lihat ya, kelihatan nggak? Saya ngegerak digeser. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, lihat coba ya. Masukin ke sini. Ini step. Nah, gitu. Kelihatan apa yang munculnya? Ada yang muncul nggak? Ya. Ada, Pak. Apa Ada, Pak. munculnya? WinStep ya? Ya. Ya. Enter terus ini. Drag. Sebentar. Nanti di drag ya. Ya. Sebentar. Saya lupa lagi. Oh, sebentar. Saya ulangi lagi. Saya ulangi. Kita drag lagi ya. Ulangi aja. Masuk sini. Nanti klik data setup. Mana data setup? Kanan atas, Pak. Nah, ini kanan Iya. atas ya. Klik. Data setup. Ini 64.
Kok nggak bisa ya? Ini error ini. Sebentar. Oh, ini Bapak Ibu bisa masuk nggak? Data setup Bisa masuk nggak? bisa. Keluarnya apa? Ini step control file setup. Oh iya, kalau gitu saya langsung aja lah ya. Saya langsung dari filenya ini aja. Saya masukkan sebentar, Bu. Ini saya kecilkan aja. Nih. Nah, kok nggak muncul ya? Oh, coba yang Bapak Ibu munculkan yang mana, Bu? Coba. Saya kok nggak bisa kebuka ya? Coba yang 32, Pak, yang atas. Yang 32 ya? Oh ya, 32 ya, Bapak Ibu ya. Iya. Baik. Oke, kelihatan ini? Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan, Pak. Nah, munculnya ini ya, kelihatan ya? Halo, Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, baik. Nah, nanti di sini ada title ya. Title, respon, title. Nah, nanti kasih nama aja apa, mau namanya apa Bapak Ibu, terserah ya. Nah, di sini bisa dikasih nama apa? Title-nya apa ya? Latihan aja lah, latihan ras. SPPG misalnya. Nah, gitu. Nah, di sini Bapak Ibu diisikan aja ya. Jadi di sini misalnya apa bacaannya tuh? Ada kolom ini ya. Ini person, biarkan aja person. Nah, ini first person label column. Jadi ini artinya Bapak Ibu ya, mulainya dari sini nih, person ini nih. Nah, gitu ya. Jadi mulainya dari mana nih? Nah, berarti dari angka 1 gitu ya. Nah, lalu name-nya juga mau dari mana? Dari angka 1 juga kan? Ya, 1. Lalu berapa jumlah datanya di sini, row-nya? Row itu apa sih? Row itu yang ke bawah ya, kolom ya. Kolom. Nah, bukan. Row kolom yang ini 14. Baris, Pak. Baris. Baris mungkin ya, baris. Oke. Ini sudah betul ya. Jadi mulainya dari 1, ininya 1, ini 20. Nah, ini itemnya item. Nah, ini sekarang. Ini kan item 1 first item kolom. Jadi ini mulainya dari nomor berapa? Gitu. Ya. Mulainya dari nomor berapa? Nanti munculnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu data ini Bapak Ibu rubah. Nah, rubahnya coba dilihat halaman 55-nya ke sebelah kanannya. Nah, jadi rubahnya seperti apa? Nah, yang ini masih jadi ini nama berkasnya ya. Nah, ini sebentar. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, jadi yang di sini ya, kolom-kolom ini coba diperhatikan. Kolom yang memulai identitas person data, yang ini ya, yang satu ini katanya. Ya, lalu yang kedua ini adalah panjang kolom personnya, ada berapa panjangnya? Ya, personnya itu orang-orangnya gitu. Ya, ada berapa kolom sih nanti gitu ya. Lalu 20 ini adalah jumlah datanya ya, jumlah baris datanya. Lalu yang terakhir itu adalah identitas person dan data dari itemnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih. Nah, nanti kita isikan Bapak Ibu yang ini ya, yang ini kan mulainya dari 1 ya. Nah, sekarang apa nih? First item kolomnya di situ berapa? 5 ya, dia mulainya ya. Jadi di sini kolomnya itu mulai dari berapa? Jadi misalnya ini, Bu. Sebentar supaya Bapak Ibu nggak bingung ya. Jadi pilihannya itemnya itu kan mulai dari sini ya. Betul nggak? Ya, kalau yang 01
LK ini kan merupakan apa? Identitas person ya. Nanti nggak? Nah, kalau yang ini itemnya. Nah, itemnya berapa mulainya? Mulai dari berapa ini mulainya? Dari 5, ini tulis 5. Karena si apa namanya si itemnya itu kita mulai dari 5 gitu. Ya, oke ya. Lalu berapa? Bapak, Ya. maaf. Tadi kan udah ngikutin yang Bapak, yang note itu dimasukin ke Winstep, tapi ketika munculnya itu nggak kayak yang di tampilan Bapak yang ada ABCD isiannya tadi, malah kosong. Jadi yang bit 32, Bu. Udah di bit 32 juga tadi dicoba diulangi, kosong tetap Pak, datanya nggak masuk. Oh, coba atau digeraknya itu bukan dari ini, bukan dari desktop, tapi dari Yang aslinya. folder yang aslinya gitu. Oh iya, ya Pak. Dicoba. Dicoba dulu Pak ya. Nah, sok. Nah, lalu yang ini, nah ada berapa nih nomornya? Ada 10 ya? Betul nggak? Ada 10 ya, ada 10 nomor ini. Jadi 5 sampai ke 14 itu 10. Berarti ini 10. Lalu di sini apa within-nya berapa nih? Kolom per personnya. Nah, ada berapa nih? Ini 1. Lalu kodenya berapa ini? Nah, kodenya ini berkaitan dengan pilihannya. Ya, pilihannya. Pilihannya sampai apa sih di sini? A, B, C, dan D ya. Betul nggak? A, B, C, dan D. Nah, Bapak Ibu di sini kasih nih di apa namanya diinputkan oleh Bapak Ibu. Ya, diinputkan. Nah, labelnya ada berapa sih di sini? Ada 4 ya. Nah, jadi inputkan aja. Jadi ini tanda seru ya. Apa tanda seru ya? Atau tik 2, sorry. Tik 2 ini A. Terus apa lagi? B, C, D, dan dilewat 1, Bu. Kenapa dilewat 1? Karena ada yang kosong. Paham nggak? Paham ya? Nah, Pak. oke. Di spasi ya, Pak? Ya, spasi. Ya, di spasi. Oke, sudah sampai situ? Udah. Oke, sudah ya. Nah, lalu klik dulu ini ya. Klik ini. Item labelnya. Nah, jadi item label ini menunjukkan soalnya, Bu. Kan soalnya ada 10 ya. Kita kasih nama. Nah, ini apa misalnya S1 berarti soal 1. Gitu ya, ke bawah. S2, S3, S4, S5, S6, sorry. 5, S6, S7, S8, S9 ya. S10. Oke, Bapak Ibu sama nggak semuanya? Sama, Pak. Udah ya? Sama. Nah, kalau sudah oke. Nah, nanti di sini muncul, Bu. S1, S2, S3, S4 sampai S10 ya. Nah, dia mulai dari mana? Dari nomor 5 ya. Nah, ini 5 nih. Jadi yang I5 ini menunjukkan apa namanya item soalnya. Ngerti nggak nih? Bapak Ibu baca ngerti nggak ini? Ya. Jadi dia mulainya dari berapa? Dari 5. Karena kenapa 5? Ya karena di sini kan mulai dia apa namanya untuk option itu mulai dari 5. CB ini kan option-optionnya yang dipilihnya ya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Oke, ngerti ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita lihat lagi. Nah, oke, nah sekarang kita lihat lagi yang ini. Apa namanya? Nah, sekarang panjangnya, kok ini kan tadi sudah beres ya. Kalau ini untuk yang item sudah beres. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini masih kosong kan, Bu ya? Nah, ini kan personnya kan dari kolom 1 sampai berapa? Nah, gitu ini tuh ya.
maksudnya? Kalau yang ini kan item ya. Itemnya mulai dari berapa? Oh, dari 5. Sampai berapa? Nah, jumlahnya berapa? 10. Ya berarti ini 10. Ngerti nggak? Ya. Nah, sekarang kalau yang ini, yang person ini, mulainya dari berapa? Ya mulai dari 1. Ya. Kalau misalnya 1 ada berapa? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Di sini ganti ininya. Bisa ganti sama 4. Ngerti nggak? Halo. Ngerti nggak, Bu, Pak? Ya, Pak. Ngerti, Ya, Pak. Pak. Ngerti, Pak. Oke, ya, sudah ngerti ya. Nah, sekarang apa namanya? Bapak Ibu yang number of data kolomnya, ya ini kan asalnya 14 ya. Betul nggak? Ya, Betul, Pak. Nah, nanti ini sebetulnya boleh tambahkan saja sesuai buku ya. Di sini katanya jadi 15 nih. Jadi ada penambahan 1 ya. Baris yang akan muncul ketika diklik ya. Nah, ini boleh 15 aja juga boleh. Nah, oke ya, jadi tambahkan 1 aja ini mah ya. Nah, jadi nanti munculnya seperti apa? Nanti Bapak Ibu setelah itu semuanya coba di klik ini nih. Scan data for kode. Kalau sudah ini semuanya, klik scan data for kode. Nah, nanti muncul ini, lihat. Tadi kan nggak ada ya? Iya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Oke ya? Iya. Nah, jadi ini sudah terisi semuanya nih. Tabelnya ini dan semuanya. Nah, siapa yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Ketinggalan, Pak. Ketinggalan? Ketinggalan, Pak. Pak. Ketinggalannya sampai mana? Bu Anissa sampai mana ketinggalannya? Tapi sudah keluar ini belum? Belum, Enggak, Pak. Pak, enggak keluar. Enggak keluar. Sudah di install winning step-nya? Sudah, Pak. Sudah. Gimana tuh? Labelnya baru sampai 1, nggak sampai 11, Pak. Sampai 11. Yang mana? Yang ke bawahnya tuh. Nah, ini ada bawahnya, Bu. Ini nih. Lihat. Tuh. Ini nih. Nih. Dari yang ini, Bu, nih. Ke bawah atas nih. Ada 20, Bu. Siapa yang belum? Siapa? Berapa orang yang sudah tuh? Atau yang ngikuti saya siapa? Berapa orang yang sudah sama seperti ini? Sudah, Pak. Saya belum bisa, Pak. Datanya nggak keluar. Datanya nggak keluar. Iya. Oke, yang bisa berarti Pak Mungkin, Irfan Pak. sudah keluar ya? Saya udah Kayak tadi saya, tabel Pak. analisisnya, Pak. Sudah ada hasilnya, Pak. Oke, di dulu aja dulu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kan nanti yang lainnya yang belum ya, dilihat saja dulu ya sebentar. Nah, ini kan belum ada kuncinya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita buat kuncinya, Bu. Nah, Bapak Ibu lihat kunci, lihat di halaman berapa nih? Di halaman 59. Coba kita lihat ya. Nah, sekarang kita buat kunci. Nah, buat kunci itu Bapak Ibu mana ya? Klik yang mana nih? MCU scoring, Pak. MCD scoring. Nah, ini ya. Nah, nanti ada muncul nih K1. Nah, ini ya. Jadi kalau mau di remove juga nggak apa-apa, remove. Ya. Kalau untuk muncul ya ini nih, yang ini. MCQ. Nah, berarti artinya itu untuk untuk skornya. Nah, Bapak Ibu isi aja. Jadi misalnya di sini kuncinya apa? Turutin aja dulu lah ya, karena kita ingin menyamakan dulu nih. Apa yang pertama apa? C. Ya, yang kedua apa? C. D. Terus apa lagi? A. Ya, sok isi ya. A. Terus oh, C dulu ya, salah. C. C. A. Terus apa lagi? B. C. Terus A. C, B. B. Terus B. B-nya 2 ya. Mm-mm. D. Terus
D, C ya. C, B, C, A. B. C, B, C, A. BC. Coba dicek ya kalau salah ya. C, C, A, Terus? B. Apa lagi? C, A, Pak. C, A gitu ya. Betul? Betul. Ya, nah kalau sudah gimana nih? Nah, kalau sudah Bapak Ibu di-save. Ya, di-save. Nah, di-save coba Bapak Ibu lihat ke halaman 60. Nah, cara men-save-nya gimana? Nah, klik mini step. Sudah ya? Sudah ada? Klik mini step. Nah, nanti save control Control. with data file and access to mini step analysis. Oh, Yang paling atas ya. ya. Udah? Kita Dah. sama-sama coba klik ini. Nah, di save-nya apa misalnya? Di sini apa? Misalnya hasil aja ya. Hasil analisis. Oke, save ya. Save. Yes ya. Ikuti aja ya, yes. Nah, lalu Bapak Ibu klik enter 2 kali. 1, 2. Nah, nanti dapat ini. Kelihatan nggak? Enter 2 kali. Iya. Ada ininya, ada nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini sudah. Berarti udah Bapak Ibu sudah membuat data ini nih. Nah, gitu ya. Nah, lalu apa? Ya kalau sudah ini dibuat semuanya, Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu mau ngapain. Nah di sini di halaman 61 itu banyak tuh ya. Ya, 61 nanti mau apa nih Bapak Ibu, nanti buat aja. Nanti misalnya kita ingin kita klik ya yang output tabel. Kelihatan nggak di situ? Nah, Bapak Ibu mau ngapain nih? Nah, di situ ada 13, ada banyak nih ya. Ada misalnya untuk ada banyak lah di sini ya. Tapi yang kita akan bahas itu sesuai buku aja dulu ya. Sesuai buku. Jadi nanti kita ingin mengeluarkan ya tabel-tabel yang akan kita bahas gitu ya. Nah, misalnya yang satu dulu, yang tabel 13 dulu aja ya. Di sini apa dulu sih? Nah, atau kita lihat dulu apa namanya? Di situ peta right-nya ya, peta right-nya. Nah, peta right itu Bapak Ibu dilihat di mana ya? Peta right di map ya. Variable map ya. Iya Pak, variable map Pak. Nah, klik aja variable map-nya ya yang ini nih. Nih yang ini. Variable right maps. Nah, di situ ya. Klik aja ini, nanti muncul. Nah, nanti seperti ini muncul. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatannya apa? Tampilan saya kelihatan nggak? Iya, Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ini ya. Tuh ada tabel map-nya tuh. Cara right-nya. Mana bacanya? Nah, gitu ya. Nah, kita artikan coba ya. Kita artikan. Nah, jadi yang sebelah kiri, nah sebelah kiri ini ya. Yang sebelah kiri Bapak Ibu, ada yang ini ada yang tengah-tengah nih, ya. Garis-garis ini ya. Garis putus-putus ini, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri ini menyatakan sebaran abilitas siswa. Jadi kemampuan siswanya gitu. Ya, paham nggak? Jadi sebaran kemampuan siswanya. Yang sebelah kanan nih, sebaran tingkat kesulitan itemnya. Yang sebelah kanan itu. Paham? Paham ya? Sebelah kiri menyatakan ability-nya, kemampuan siswanya. Ya, sebelah kiri ya, yang sebelah kanan itu menyatakan tingkat kesulitan item soalnya. Nah, kita lihat dulu dari petanya saja, dari petanya. Nah, soal yang paling sulit nomor berapa soalnya? Soal 3 Pak. Nah, ini ya.
Oh, Iya, ternyata Pak. soal nomor 3 nih paling sulit. Ya. Soal nomor 3 paling sulit. Yang paling mudah mana? Yang paling bawah berarti. Yang mana? Antara soal 4 dengan Soal 4 sama soal yang soal 9. 9 gitu ya. Nomor 4 dengan nomor 9. Ini dari petanya dulu aja ya. Nah, gitu ya. Jadi yang paling sulit adalah soal nomor 3. Kita cek nanti betul nggak soal nomor 3 ya yang paling sulit ya. Dari jawaban siswa nanti kita ceknya gitu ya. Nah, lalu siswa yang paling tinggi siswa yang mana? Nah, Yang jadi 05, Pak. ya 05 ya, siswa yang 05 perempuan Kota, Pak. yang berasal dari kota. Nah, gitu. Ini yang paling bagus nih, ya, yang bukan yang bagus. Dia mampu bisa menjawab soalnya itu yang paling bagus ini. Yang paling rendah siapa? Nah, ternyata siswa dengan Nomor 16 laki-laki 16 daerah, Pak. laki-laki dan dia tinggal di desa gitu ya. Oke ya. Oke, nah sekarang di sini kan ada yang mendekati, ada yang menjauhi ya, Bapak Ibu ya. Nah nanti kita lihat dulu ya, apa namanya? Ini kan ada yang jauh gitu ya. Kenapa sih urutannya seperti ini, Bapak Ibu ya? Nanti kita lihat saja di apa namanya di soalnya. Jadi yang mendekati ini tuh apakah lebih mudah atau lebih sulit ya? Nah ini dari petanya dulu aja, Bapak Ibu ya. Ini dari peta. Jadi Bapak Ibu kita lihat dari ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi dari peta juga sebetulnya sudah kelihatan sih sebetulnya ya. Siapa sih siswa yang paling bagus? Ya berarti yang 05. Siapa yang kurang, sangat kurang? Yang nomor 16 dia berasal dari mana? Dari desa dan laki-laki. Nah, itu dari petanya dulu. Oke. Oke, ini dari peta kita ini dulu ya, kita simpan. Nah, sekarang kita output lagi. Kelihatan output tabelnya? Oke, sekarang kita lihat output tabel yang lain. Oke, kita loncat dulu. Sekarang loncat ke apa namanya? Sebentar, ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu? Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Pak mau bertanya, Ya. kalau misalnya kita udah masukin data ke mini step ini nggak bisa dirubah lagi ya Pak? Yang dari Excel misalnya ada yang salah datanya, tapi udah dimasukin ke mini step ini nggak bisa dirubah lagi datanya Pak? Bisa, tapi secara manual Bu nantinya. Diedit lagi, Bu, nanti, Bu. Ya, nanti Lewat Excel-nya. ya lebih baik ya ganti di Excel-nya Bu, ganti di Excel-nya nanti masukin lagi aja gitu. Ya. Kasih Pak. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat, sekarang coba lihat halaman 70, Bu. Nah, kita masuk ke analisis butir ya, ke analisis butir. Lihat halaman 70 dulu. Kita loncat dulu ke halaman 70. Oke, halaman 70 kita akan ingin melihat apa namanya di sini tingkat kesulitan soal yang kita buat gitu. Ya, taruhlah ini sudah ada nih soalnya ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti masuk ke apa nih? Pada tabel 13 ya, output tabel. Nah, nanti masuk ke ini nih, kelihatan nggak? Item titik 2 measure. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kita klik ini. Jadi ini artinya apa mengukur tingkat kesulitan butir soal. Ya, kita ingin lihat butir soal yang kita buat itu seperti bagaimana sih. Klik aja ini ya. Nah, nanti kita dapatkan ini. Nah, gitu ya. Nah, ini ada arti-artinya, Bu. Nah, jadi ini misalnya entry number. Nah, berarti ini soalnya ya. Soal ketiga, soal 2, soal nomor 1, nomor 10, soal nomor 7, nomor 6, nomor 5, nomor 8, nomor 4, nomor 9. Tadi cocok nggak dengan yang Bapak Ibu cocok nggak dengan yang petarai tadi? Tadi yang paling susah nomor berapa sih? Nomor 3, Pak. Nah, cocok ya nomor 3 ya.
Iya, Pak. Ini nomor Karena 3. total skornya itu hanya ada 2 yang bisa menjawab, Pak. Iya, berarti ini yang paling apa nih? Paling sukar, paling mudah yang ini. Sukar. Paling sukar. Kenapa? Skornya yang dijawabnya itu 2. Ada 2 gitu ya. Yang paling mudah yang nomor 9. 9, cek Pak. lagi di peta right-nya, Bu, Pak. Nah, Sama, tadi Pak. nih. Nah, ini ya. Kelihatan nggak peta right yang saya tampilkan? Ya, kelihatan. Soal nomor 3 ya. Betul nggak? Betul nggak ya? Betul. Ya. Nah, ini soal nomor 3 paling susah nih. Yang paling mudah soal nomor 9. Nah, jadi makin menjauhi, Bapak Ibu, ini kan makin menjauhi ya. Ini kan ada, sebetulnya ada yang sama juga nih. Katanya ya, ada S4, ada S9. Ngerti nggak? Makin menjauhi garis ini, makin mudah. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini nih, makin menjauhi, makin gimana? Coba kita cek aja di peta right-nya. Coba kita lihat ya. Kita cocokkan aja dulu. Ini kan kelihatan dua-duanya, Bu, Pak. Kalau saya lihatkan begini, gimana ya? Sebentar. Nah, ini ya, ini dulu lah. Kita lihatkan yang ini dulu. Nah, ini kita potong. Kelihatan nggak ini? Data ini, Bu, yang saya potong. Kelihatan. Nah, ini nih. Ini memang butuh konsentrasi, Bu. Nah, ini ya. Coba kita lihat nih. Kalau dari kolomnya, ini kan dari petanya nih, ya. Sekali lagi, yang paling yang paling gampang ya. Nah, paling gampang soal nomor berapa? 9, gitu ya. Nah, ini kan menjauhi nih, menjauh dari garis ini ya. Nah, lalu 4, urutannya 9, 4, terus 8. Mana 8? Oh, 8 ya, menjauhi itu. Ya. Betul nggak? 9. Lalu 5, lalu 6, betul ya? 6, lalu 7, mana 7? 7. Lalu 10. Oh, ya. Oh, 1, 3 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi paling sulit nomor berapa? Nomor Nomor 3, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi dari sini itu. Nah, nanti Bapak Ibu saya gedekan lagi nih. Nah, di sini ada yang sebelah kiri paling kanan, Bu. Kita lihat lihat yang kanan. Nah, ini itemnya nih. S3, S2, S1 dan sampai S9. Ini urutannya. Gitu, ya. Nah, di sini ada istilah yang namanya logit lah. Jadi logit itu apa ya? Mengkonversikan. Gitu ya. Jadi ya kalau bisa jelasin ini Mas jadi panjang. Jadi istilahnya ini konversi aja Bapak Ibu ya. Mengkonversikan dari bentuk angka-angka menjadi logaritma, namanya logit gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat dulu halaman 70 ya, halaman 70. Nah, di sini ada ini nih. Perhatikan yang jumlah ini nih. Jumlah E-nya nih. Ya, ada yang berapa nih? Sebentar, halaman tadi 70 ya. Nah, ini Bapak Ibu memang ada perbedaan nih, ya, ada perbedaan. Bapak Ibu sama nggak dengan saya datanya? Atau beda dengan buku? Sama, Pak. Sama? Kalau saya beda sih. Beda. ini sama buku mah. Buku berapa? Ya nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Jangan oh ini sama nggak beda dengan buku nggak apa-apa ya. Jadi kan Sama dengan Bapak maksudnya. sama dengan saya. Yang nggak apa-apa. Jadi tapi ini urutannya sudah betul ya. 2, 3, 1. Yang membedakan itu angka-angkanya. Itu nggak apa-apa sebetulnya ya. Ini 2,48. Kalau di situ berapa? 1,552 gitu ya. Jadi di sini ini berapa nih? 1,36. Jadi 1,3 ini 6 itu menunjukkan reratanya gitu. Jadi rerata di sini kalau di buku itu berapa? 1,7 ya. 1,71 ya. Iya. Nah, jadi itu yang tengah-tengahnya. Kita sebut yang kalau kita hitung itu yang paling tengahnya itu ini gitu. Ya yang standarnya. Nah, kalau di sini
kita ada angka 1,336 gitu ya. Nah, lalu apa namanya? Oke. Nah, lalu Bapak Ibu yang ini nih. Lalu ada Bapak Ibu lihat halaman 71. Nah, 71 itu kita ingin lihat tingkat kesesuaian butir soal. Jadi maksudnya begini, tingkat butir soal. Si soal itu betul-betul sesuai nggak ya yang diukurnya gitu. Ya. Jadi misalnya gini. Nomor 3 itu kan tadi susah ya. Betul nggak? Soal nomor 3 itu susah. Soal nomor 3 susah itu betul nggak? Betul-betul susah nggak nih? Dia mengukur susah nggak untuk yang sesuai nggak kesusahannya dengan anak tersebut gitu maksud saya. Ngerti nggak? Jadi kan misalnya ini teh soal ini susah, tapi sesuai nggak kesusahannya itu terhadap materinya, terhadap siswanya gitu. Ya, nah jadi nanti ini kita lihat ini ada 2 kolom Bapak Ibu. Coba lihat halaman 71. Di sini ada outfit ya. MNSK ya, yang ini nih, yang ini Bapak Ibu nih, yang ini nih, yang ke bawah ini nih. Yang ini ya. Yang ke bawah ini nih, yang ini ke bawah ini nih. Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Halo. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada, Pak. Ya, kelihatan. Ya. Dengan yang ini Bapak Ibu. Dengan yang PT measurement. Nah, yang ini nih, yang 3 nih. 1, yang ini ya, nih saya ini. Nah, yang ini nih. Ke bawah ya. Nah, kita lihat dari sini nanti datanya. 3 ini. Nah, kita lihat data ini. Oke ya, kelihatan ya? Nah, ini 3 ini kita akan terjemahkan. Kita tidak perhatikan yang lainnya dulu lah ya. Kita tidak perhatikan, jadi yang kita perhatikan itu yang outfitnya. Ya, outfit yang 3 ini. Nah, gimana sih cara membacanya? Nah, ini ada perhitungannya lah Bapak Ibu ya, ikuti saja. Lihat halaman 72-nya, coba lihat halaman 72. Nah, halaman 72. Di situ ada menurut Bond katanya ya, halaman 200 tahun 2014 kriterianya untuk memeriksa butir soal itu sesuai atau tidak begitu. Ya. Sesuai atau tidak soal itu untuk siswanya gitu ya. Nah, ada aturannya, kita lihat. Jadi kita lihat dari ketiga tadi ya, yang outfit MNSK dengan Z standarnya. Lalu yang ketiganya itu adalah apa namanya? PT Mincor yang ini, yang 3 ini tadi yang saya tunjukkan. Yang 3 ini ya. Nah, gimana katanya? Nah, jadi ada 3 kriteria, Bapak Ibu. Ya. Jadi kriterianya itu ya, kriteria ini nih. Apa namanya? Jika ketiganya itu tidak ada, ya, tidak sesuai, berarti itu tidak sesuai. Jadi harus apa namanya? Salah satunya. Gimana kalau 3-3-nya ya bagus, makin sesuai. Gimana kalau 2 sesuainya? Kan ada 3 tadi ya. Ngerti nggak? MNSK, Z standar, dan core ini ya. PT measure ini ya. Kan 3 ya. 1, 2, 3 yang ini ya. Nah, kalau misalnya ada 3-3-nya itu makin sesuai. Kalau ada 2 sesuainya, ya sesuai juga. Kalau 1 juga sesuai. Nah, kita contohkan misalnya soal nomor berapa? Yang soal nomor 3 ini ya. Ini yang soal nomor 3. Ini kan datanya ini ya. Nah, kita lihat ini. Ini ada titik berapa? 67. Itu artinya 0,67 ini artinya ya. Titik 67 itu. Nah, kita lihat datanya. Yang A dulu. Nah, nilai outfit mean square yang MNSK ya, yang diterimanya berapa katanya di situ? Antara berapa? 0,5 ya. Bapak Ibu lihat nggak? Antara 0,5 sampai berapa? 1,5. Nah, sekarang kita lihat ini nih. Ini di antara 0,5 sampai 1,5 nggak yang ini? Iya, Pak. Ya. Oke, berarti yang ini diterima ya. Untuk nomor 3. Oke.
Sekarang yang ininya, Z standarnya. Coba kita lihat. Yang Z standarnya negatif 2 ya. Antara negatif 2 sampai positif 2. Diterima nggak ini? 0,06. Diterima nggak? Ada di dalam daerah itu nggak? Yang B-nya, Bu, yang B. Iya. Ya, ya. Iya. Oke, dia Ya. dua standar diterima ya. Sudah, ini sebetulnya soal ini ya sesuai gitu. Nanti nggak? Jadi tingkat kesesuaian butir soalnya untuk mengukur si siswa itu ya udah sesuai. Berarti ini bisa digunakan soal ini bagus gitu. Nanti ya. Jadi ini memang susah gitu. Soal ini memang susah gitu. Ya. Jadi kan soal nomor 3 itu kan paling susah ya. Tapi kesusahannya itu ya memang sesuai susah gitu. Untuk siswa-siswa ini. Paham ya? Jadi tingkat kesesuaiannya itu kan sulit katanya ya. Ini kan paling sulit nih, ya. Oke, coba kita cek lagi. Yang nomor 9 yang paling bawah dulu, nomor 9. Nah, yang ini nomor 9 nih ya, nomor 9. Oke, kita cek yang ini nih, yang 3 ini. Coba ada nggak yang A-nya? Yang sekarang yang MNSQ-nya. Dia berapa nih? 1,88 ya. 1,88. MSQ-nya MNSQ-nya itu 1,88. Nah, coba dia diterima nggak di yang A itu? Coba lihat deskripsinya. Antara 0,5 sampai berapa? 1,5. 1,5. 1,88 masuk nggak? Enggak, Pak. Nggak ya? Enggak. Nah, berarti untuk yang satu dia tidak masuk kriteria. Ya nggak apa-apa. Sekarang cek yang kedua. Masuk nggak? Masuk nggak? Negatif 2 sampai plus 2. Masuk. Masuk, ya sudah. Berarti kalau dia sudah masuk, ya berarti ini soalnya memang tingkat kesesuaian dia nomor 9 itu gampang ya, memang sesuai gampang untuk anak-anak ini. Gitu. Ngerti nggak? Jadi soal nomor 9 itu dia sesuai tingkat kemudahannya. Gitu, ya. Oke ya, paham nggak Bu, Pak? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada nggak pertanyaan? Ya, gimana Pak Irfan? Punten Pak, mau nanya, nilai main square itu 0,5 sampai dengan 1,5 didapat dari mana ya Pak? Sama satu lagi J standarnya itu Pak. Ini di halaman ini Pak. Bapak lihat halaman 72. Ya, awal mulanya tuh dari mana nilai? Oh iya, 0,5? awal mulanya itu memang itu kan menurut Bond, Pak ya. Iya. Ya, itu. Biasanya kan ada tabelnya tuh Pak. Saya bingung, biasanya ada tabelnya tuh. Nggak ada tabelnya Pak ini. Jadi Nggak ini ada. kalau misal dijelaskan lagi silsilahnya, ini kan hasil perhitungan ya, statistik gitu ya. Iya. Nah, Iya. Pak Irfan ikuti aja itu Pak Irfan. Jadi yang 3 itu ikuti aja. Mm-mm. Nah, kalau umpamanya nilainya ini kan kita nanti nilainya ketika praktek beda ya Pak ya. Nah, ya sama. berarti Sama enggak, ini, maksud- pakai yang ini. oh main square-nya pakai yang ini berarti. Ya, yang nomor halaman 72. Iya, 0,5 sampai dengan Ya. 1,5 berarti Ya. pakai main square ini ya Pak ya. Ya, main square itu. Lalu yang Z standar juga pakai yang itu. Lalu Oh, yang PT main core-nya juga pakai yang itu. Iya, makanya saya cari-cari di mana kata saya itu gitu Pak. Emang nggak ada Pak. Jadi Bapak Iya. pakai yang itu aja. Oh iya, makasih ya Pak ya. Oke, siap. Oke, ada lagi? Ada yang ketinggalan, Bu Amalia gimana? Kalau misalkan tiga-tiganya nggak sesuai semua, berarti nanti solusinya gimana, Pak? Ya solusinya soal itu, nah tadi kan, kalau yang di anates itu kan tadi signifikan, tidak signifikan gitu kan ya? Ya. Nah ya itu, nggak mau soalnya mau dibuang boleh, atau diperbaiki nanti soalnya gitu. Berarti Pak kalau terwakili oleh satu kategori itu sudah betul Pak? Betul, yang 3 itu ya, kan tadi ada 3. Ya. Yang ada 3, nah nanti kalau misalnya salah satunya ada ya, itu sudah sesuai Oh, mewakili berarti ya Pak? kesesuaiannya. Jadi tingkat kesesuaian itu maksudnya
soal ini mudah, ya memang mudah gitu ya. Soal ini memang sesuai dengan kemudahan yang dikerjakan oleh anak-anak itu gitu ya. Jadi misalnya misal gini datanya, misal gini ya. Ada soal nih apa namanya? Semua soalnya itu semuanya bisa dikerjakan semuanya. Nah, itu kan apa namanya? Berarti tidak bagus kalau semuanya dikerjakan. Kalau ini kan cuma 16 lihat ya. Cuma 16 ya. Berarti ada 4 soal yang gimana? Yang tidak bisa dikerjakan gitu. Ya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya 20 semuanya dikerjakan ya itu artinya tidak sesuai dari segi sebarannya gitu, ya. Gitu, Pak Rizky. Ngerti nggak maksud saya? Iya, Pak. Jadi artinya dia itu mudah ya, tingkat kemudahan ini ya. Tingkat kemudahannya itu dilihat dari sebaran soal yang dikerjakan oleh siswa. Itu sesuai enggak gitu ya. Tingkat kesesuaiannya dia sesuai enggak untuk dikerjakan oleh anak-anak itu gitu ya. Jadi kalau misalnya mudah dikerjakan semua juga memang tidak sesuai sih sebetulnya ya. Coba Bapak Ibu cek yang di tengah-tengah, Bu. Semuanya sesuai enggak ya? Ada nggak yang tidak sesuai? Coba. Cing, yang nomor ini 1 aja, Bu. Yang ini sudah sesuai ya? Sesuai. Coba yang nomor 2 sesuai nggak? Cek, Bu. Yang ini yang 3-nya nih. Nanti Bapak Ibu cek yang ini. Sesuai nggak ini? Ayo, saya ikuti aja nih. Sesuai, Pak. Sesuai. Oke, ini sesuai juga. Yang ini? Sesuai, Pak. Sesuai. Yang ini? Sesuai, Pak. Bener ya? Di-cek ya? Ya, Pak, kan ini kan minimalnya kan negatif 2 ya, Pak ya. Ini kan negatif Ya. 89, 0,89. Ya, berarti sesuai ya. Ya nggak Sesuai apa-apa. semua ini, Pak. Sesuai semuanya? Iya. Oh ya sudah, kalau sesuai semuanya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, memang Iya, datanya. barangkali nanti teman-teman dicek ulang gitu. Nah, nanti teman-teman lihat ya. Bapak Ibu yang lain ini katanya kata Pak siapa? Oh, ini ada, Pak, yang ini, Pak, yang nomor 4, Pak. 2 Nomor itu. 4. Iya, Pak. 2 yang main square, Pak. Main square-nya Ini ya. iya, ini 2,34, Coba Pak. dicek Bapak Ibu nih. Katanya ini tidak sesuai. Coba lihat dulu MN. Katanya iya, katanya kan kalau mewakili salah satu tetap sesuai, Pak. Sesuai. Iya, berarti sesuai ya. Yang lainnya kan sesuai. Tapi mean square-nya itu dia melebihi, Pak. Nah, iya. Tapi kan kalau apa? Berarti 1 kan tidak sesuai ini ya. Iya, Kalau standarnya sesuai nggak? Yang 2-nya sesuai, Pak. Ya sudah, berarti ini memang sesuai. Iya, ini sesuai semua, Pak. Berarti Semuanya. Sudah, berarti ini soal yang dibuatnya itu memang apa namanya? Tingkat kesesuaiannya ya memang sesuai semuanya gitu ya. Oke, itu aja dulu ya. Oke ya, itu tentang itu dulu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ini sekarang apa namanya? Kita ingin lihat dulu itu tadi tingkat kesesuaian ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat halaman ini, Pak, Bu. Tingkat kesesuaiannya sudah ya. Nah, sekarang kita lihat sebentar. Analisis tingkat kesulitan soal. Data, Bu.
Ya, ada nggak di situ yang ini ya? Tingkat kesulitannya. Nah, ini coba Bu, dilihat. Di halaman 70. Kita lihat teman 70. Sudah kita lihat nomor 70. Nah, kalau di buku, ya kalau di buku nih, ya. Si yang ininya, Bu. Nah, yang ini nih. Yang di buku nih, standar deviasinya kan 1,71 ya. Betul nggak? Coba dicek di buku. Betul, Pak. Oke. Oke ya. Itu standar deviasi. Nah, gitu ya. Jadi ini logit ini diurutkan nih, ya. Diurutkan dari yang tertinggi ke yang paling rendah. Gitu. Ya, nah, sekarang kita lihat coba. Lihat pernyataan di atas halaman 70. Nah, pada item measure gitu ya, terdapat informasi standar deviasinya itu 1,71 kalau di buku ya. Kalau di buku ini. Kalau kita berapa? Sama kayak Bapak, Pak. Nah, 1,36 ya. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Jika nilai ini dikombinasikan dengan nilai rata-rata logit, nah gitu ya. Tingkat kesulitan bisa dikelompokkan. Misal begini. 0,0 logit plus 1 standar deviasi. Nah, 1 standar deviasi itu segimana? 1 standar deviasi itu artinya standar deviasinya berapa? 1,71 kalau di buku ya. Kalau di kita berapa? 1,36, Pak. 1,36. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya lebih besar dari 1 standar deviasi, dikatakan apa? Soal gimana? Lebih besar. Soal sangat sulit. sukar. Ya, ngerti? Ngerti, Pak. Sangat suka, Pak. Nah, soal yang sangat sukar. Berarti lebih dari 1,36 kalau kita mah ya. Jadi misalnya, Iya, Pak. nah, jadi yang lebih dari 1,36 itu dibuat sangat sukar. Gitu ya. Lebih dari itu. Nah, gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan soal yang sulit. Nah, kalau sulit itu antara 0 logit ya. 0 logit nih. 0,00 sampai berapa? 1 standar deviasinya. 1 standar deviasi kita berapa? 1,36. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, coba gimana? Sangat sulit, Pak. Oke, Sangat kita sukar. tulis dulu ya di sini ya. Kalau sukar ya, sukar nih. Jadi ini ada yang sukar, ada sukar ya. Jadi gini, rumusnya itu adalah kalau dia sukar, nah, saya tuliskan dari ya supaya Bapak Ibu paham. Sukar itu kalau bagaimana? lebih dari 1,36, Pak. Nah, lebih dari 1,36. Atau 1,36 itu adalah SD-nya ya. Sangat sukar, Pak. Sangat sukar lebih dari 1,36, Pak. Oh, ini sangat sukar. Oke. Iya. Sangat. Kalau sukarnya itu 0,00 sampai 1,36. Ya, oke, ini sangat sukar ya. Oke, ini sangat sukar, lebih besar dari 36. Ini standar deviasinya ya. SD. Nah, gitu. Ngerti nggak ya? Lalu apalagi yang kedua? Sebentar. Sukar, Pak. Oke, yang kedua sukar. Coba kita lihat ada yang sukar nggak? Ada, Pak. Sukar kalau gimana? 0,00 sampai dengan 1,36, Pak. Ya, ini ininya SD-nya gitu ya. Ini apa nih? Iya, Pak. Standar deviasi, Pak. Ini kita sebutlah apa ya? Antara gitu ya. Antara Nulisnya gimana kalau antara, Bu? Antara strip aja, Pak. Strip gitu aja ya. Ya. 1,36 gitu ya.
Iya, Pak. Nah, gitu ya. Ini sukar. Terus apa lagi? Sama mudah, Pak. Sedang dulu, Pak. Sedang ya, Pak. Nah, kalau sedang gimana sedang? Sedang Ada nggak sedang? rentangnya gimana, Pak, kalau sedang, Pak? Nah, kalau rentangnya Ini adalah sebentar. sedang. sebentar. Ini adalah sedang. Nggak ada sedang, berarti mudah ini, Pak. Nah, berarti kalau ini berarti nanti apa namanya? Apa namanya? Berapa? Negatif ya? 136 gitu. Betul nggak? Sampai 0,00 gitu ya? Ini apa nih? Mudah ya. Mudah. Nah, ini mudah. Nah, terus kalau yang ini? Satu lagi yang ini. Lebih kecil dari itu ya? Itu nggak, Bu? Pak? Lebih kecil dari lebih kecil dari 1,36. negatif 1,36. Nah, gitu ya. Ini apa? Sangat mudah. Ini istilah saja sih sebetulnya, Bu, Pak. Ada yang sulit, ini istilahnya ada yang sulit gitu ya. Nah, berarti ada 4 ini dia. Sebetulnya Bapak Ibu boleh sih sebetulnya gini. Ini mah mengartikan dianya saja oleh si penulis. Boleh aja misalnya ini kan ada 4 nih. Ada yang apa namanya mudah, apa sulit, suka, apa ini sulit, ini enggak bukan sukar ya, tapi sulit. Istilahnya sulit di situ ya, betul nggak? Betul ya? Ini istilahnya sukar. Nah, gitu ya. Bukan sangat sukar, tapi sukar aja kita sebut. Nah, itu ya. Jadi kalau sukar, dia lebih besar dari 136. Gitu ya. Kalau sulit antara 0,00 ya, 0,00 sampai 1,36. Gitu ya. Nah, mudah itu antara 0,00 gitu ya. Ini kebalik nih harusnya. 0,00 sampai negatif atau antara negatif 1,6 ya. 36 bukan 36, bukan 1,6 tapi 36. Oke gitu ya. Halo Bapak Ibu, paham nggak? Paham nggak? Siapa yang belum paham? Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1, nomor 3 ya tadi ya. Gimana nomor 3 nih? Sukar. Karena berarti ini sukar. Nomor 2. Sulit, Pak. Sulit ya. Sulit. Nah, terus nomor 1. Nomor 1 sulit juga. Sulit juga. Oke. Sulit, Pak. Sampai nomor 7, Pak. Sampai nomor berapa? 7, Pak. Sampai nomor 7. Nomor 7. Iya, 0,57, Pak. Oke, dicek ya Bapak Ibu ya. 0,57 sampai sini ya. Betul nggak? Betul? Betul. Oke, yang ini yang nomor 5 Mudah, Pak. mudah. Oke. Mudah. Terus? Mudah. Terus nomor itu? Mudah juga. Nomor 4. Nomor 4 gimana? Dan nomor 9. Sangat mudah ya? Betul nggak? Sangat mudah ya? Karena kan kurang dari ini. Iya, iya. Nah, ini sangat. 36. Betul ya? Sangat mudah. Ini juga sama ya.
Oke, nah coba Bapak Ibu lihat nih. Ya, kalau misalnya kita buat apa namanya? Ini jadi kita bisa memprediksi nih, oh, soal yang dikerjakan siswa ini ya, soal nomor 3 nih yang paling sukar nih, yang paling sulit untuk yang paling sukar dikerjakan oleh siswa nih. Cuman 1 soal. Gitu ya. Ngerti nggak maksudnya ini? Jadi kita menentukan bahwa soal itu sulit atau mudahnya itu ya ini berdasarkan hasil yang dikerjakan siswa nih. Sukar sulitnya itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan analisis ras ya, persepsinya itu bukan persepsi guru nantinya. Jadi kita kan biasanya kita buat soal nih, Bapak Ibu ya. Oh, ini soalnya sukar nih. Oh, ini soalnya mudah nih. Oh, ini soalnya cukup nih, sedang nih. Biasanya kita mempersepsikan seperti itu ya, Pak Irfan ya? Iya, Pak. Nah, ketika dikerjakan oleh siswa mungkin tidak begitu persepsi kita. Nah, nanti yang menjadi dasarnya itu dari sini gitu. Ya. Oh, ini sukar nih. Ini soal ini yang paling tidak bisa dijawab oleh siswa nih yang ini. Gitu. Ya. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Pak. Tidak harus sama-sama. Oh, ini 1/4-nya. Oh, harus 1/4. Enggak, tergantung pada siswa yang menjawabnya. Gitu. Oke ya, paham ya? Oke, nah itu 1 tuh yang tadi ini soalnya semuanya sesuai ya, sesuai dengan peruntukannya. Jadi ini sukar ya memang sesuai sukar. Ini sulit, ini memang sulit semuanya atau sesuai dengan kesesuaiannya memang soal itu sulit itu memang sulit gitu ya bagi anak itu gitu ya. Oke. Itu untuk kesesuaian soal. Oke ya? Pak, boleh nanya, Pak? Ya, boleh. Silakan Pak Irfan. Punten, Pak, ini mau tanya, kalau menentukan rentang tingkat kesulitan soal, ngambilnya dari mana ya, Pak ya? Ini tadi Pak Irfan nih. Ini tadi kan standar deviasinya. Kita kan dapat standar deviasinya kan 1,36. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau 00 dari mana, Pak? 00 itu kan kalau 0 itu kan yang paling tengah-tengahnya, Pak. Oh, yang tengah-tengahnya. Yang tengah-tengah itu 00 tengah-tengahnya. Jadi ini tuh maksudnya kan ini sudah dikonversikan ya. Si angka-angkanya itu sudah dikonversikan, Pak. Jadi sebetulnya ini tuh sudah dikonversikan dalam bentuk logaritma, Pak. Oh, iya, Pak. Gitu, ya. Kalau negatif 36 sih, Pak, dari mana, Pak? Yang mana? Negatif 1,36, Pak. Ya, ini kan dari ini. Terbalikannya. Lawannya. Ini. Oh, lawannya ya, Pak ya? Iya, lawannya. Oh iya. Lawannya. Kalau kan misalnya ya. Standar deviasi, Pak. Standar deviasinya kan 1,36 ini. Iya. Berarti nanti kalau misalnya saya umpamanya standar deviasinya itu 1,76, berarti di sini 1,76 ya, Pak ya? Iya. 00 sampai 1,76, berarti di sininya negatif. Ya. Iya, oh seperti itu ya, Pak ya. Jadi berarti pakai 0,00 ya, Pak ya, tengahnya ya, Pak ya? Iya, 0,00, Pak. Dan nanti sebetulnya datanya nanti mungkin saja nanti ada 4, mungkin saja nanti ada 3, Pak. Ya tergantung pada ininya. Tergantung pada hasil yang dicapai yang ininya nih. Dan jumlahnya juga nanti beda-beda, Pak, nanti. Oh, nanti yang punya Pak Irfan mah yang sukanya ada 2 gitu. Kalau ini kan sukanya cuma 1 ya. Nah, nanti yang Pak Irfan nanti akan beda-beda tergantung datanya nih gitu ya. Paham nggak? Paham, Pak, paham. Gitu. Nanti yang ini sukar sulit ini nanti tergantung pada soalnya masing-masing. Tapi ini rentangnya cara mengerjakannya sama nih. Jadi tergantung standar deviasinya. Iya, berarti tetap harus pakai 0 ya, Pak ya, di tengahnya ya, Pak ya. Tengah-tengahnya itu 0. Ya, iya, jadi berarti itu ya. tengah-tengahnya itu. Baik. Iya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu yang lain gimana? Halo? Masih Ya, mengikuti? Masih. Hadir, Pak. Hadir. Ya, nanti Bapak Ibu saya kasih nanti kan ada rekamannya ini ya. Ada rekamannya nih. Ya, ini di save nggak ya? Halo? Wah. Direkam, Pak. Oh, iya, Pak. Direkam. Perlu rekamannya boleh nanti di-share-kan ya. Tapi di buku juga sebetulnya ada sih gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan dulu untuk soal berkaitan dengan soal dulu. Pak. Ya. Kalau standar deviasi berarti pasti di atas 0 ya,
pasti positif gitu. Ya nanti dilihat aja Bu dari sininya Bu. Yang ini nih. Kalau misalkan di situnya negatif, nanti rentang sulitnya itu berarti dimulainya dari mana gitu? Ya ini rentang sulitnya kan dari standar deviasinya sendiri. Kalau misalnya negatif ya berarti nanti di bawah ini berarti soalnya mudah semuanya ini. Gitu ya. Karena kan di Iya. bawah 0. Gitu ya. Gitu Bu Amalia. Jadi dilihat dari standar deviasinya. Nanti juga kelihatan sih sebetulnya dari sini ada yang sesuai enggak soalnya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Sudah ya? Nah, ini berkaitan dengan itemnya. Nah, sekarang berkaitan dengan ability-nya atau kemampuan siswanya. Nah, coba Bapak Ibu lihat halaman 79. Oke. Halaman 79 kita lihat ya. Baik, kita kembali lagi ke WinStep tadi ya. Apa namanya? Nah, ini yang tadi ya, output filenya. Nah, sekarang kita masuk, tadi kan sudah ya, berkaitan dengan itu ya. Nah, sekarang kita melihat ke ability siswanya ya. Nah, sama kita lihat ke tingkat kesesuaiannya dan lihat juga nanti apa namanya? Siswanya itu seperti bagaimana gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti klik output file ya, output tabel yang nomor 17. Kalau tadi mah kan item measure ya. Jadi pengukuran si soalnya, si item-itemnya. Nah, sekarang mah pengukuran untuk personnya, orang-orangnya gitu. Nanti enggak? Nah, Bapak Ibu nanti output tabel ya sama dari sini semuanya. Cari yang person measure di sini ya. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Nah, tinggal klik. Nah, nanti dapat ini Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, oke, kita berbesar ya. Oke, kita lihat nih. Oke, nanti kita coba kita lihat ke diagram Y tadi ya. Coba kita lihat nih. Siapa sih siswa yang paling pinter, yang paling bagus? Betul nggak 5? Cocok nggak? Betul, cocok, Pak. Oke, tuh 5 ya. Ini 5. Terus berapa lagi? 20 ya. 20, Pak. 20. Betul, Pak. Lagi. Terus 1. Nah, cocok ya. 1, terus berapa lagi? 2 sampai 18. Yang paling kurang siapa di sini? 16, betul nggak? Cocok nggak? Cocok nih, gitu ya. Nah, berarti si peta right ini sebetulnya data awal kita gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya, oh ini bisa kita terjemahkan. Nah, kalau untuk melihat seperti bagaimananya nanti dilihat dari sini. Nah, sama seperti halnya ya. Nah, jadi ini nih person-personnya nih ya. Nah, sama seperti hanya tadi yang mengukur pengukuran yang item, kita juga lihatnya dari sini nih. Yang 3 ini outfitnya. Nah, yang ini ya. Nanti nggak? Tadi kan yang tadi juga sama ini ya. Kita lihatnya dari sini. Kita lihat dari kesesuaiannya dulu. Sesuai atau tidak ability-nya. Jadi kemampuan siswa si nomor 5 itu dia paling bagus itu sesuai nggak ya sebetulnya gitu kan. Jadi misalnya saya itu jadi dosen nih. Sesuai nggak ya kedosenan sayanya gitu maksudnya. Atau misalnya gini, Pak Irfan teh misalnya lulus PPG, sesuai nggak ya dengan nilai kelulusan PPG-nya kemampuannya gitu. Paham maksud saya? Ya, Pak. Paham, Pak. Nah, oke. Sekarang kita cek sama ya ini ya. Sama. Coba dilihat di halaman tingkat kesesuaiannya itu halaman 81 Bapak Ibu. Halaman 81 dicek. Ada? Coba. Sudah ya, kelihatan ya? Sama kan ya? Ada nggak murid yang tidak sesuai kemampuannya terhadap soal tersebut? Ada? Coba dicek, Bu. Tolong dicekkan. Datanya ini nih. Kita gunakan data yang ini ya, datanya ini ya. Anak nomor 5 gimana, sesuai nggak?
Anak nomor 5 sesuai nggak? Sesuai nggak anak nomor 5? Halo, halo, halo. Ini masih pada standar yang tadi ya Pak? Iya, tapi lihat Sesuai, halaman Pak. 81 sama aja sih. Sama aja. Sesuai Pak. Beda Sesuai. atau sama? Beda kayaknya ya. Ada beda ya atau sama? Halaman 81, Pak. 81 ya Pak. Sebentar saya cari dulu Pak. Halaman 81. Sama, Sama, Pak. sama Pak. Sama ya? Ya sudah, kalau sama berapa nilainya tuh? Sesuai nggak? Nilainya sesuai nggak yang 3 ini? Yang MNSQ, nah, katanya MNSQ-nya 0,21, ini sesuai nggak? Cok ya? Iya, Oh, sesuai. ya berarti ini sesuai. Oke, terus Yang 20 nggak sesuai Pak. yang kedua gimana? Sesuai nggak? Tiga-tiganya dilihat ya. Kalau ada salah satu, kalau salah satunya memenuhi ya berarti sesuai. Atau tiga-tiganya yang minimal salah satu memenuhi itu sesuai. Sesuai Pak. Sesuai, oke. Ini sesuai. Terus anak nomor 1 Sesuai 40, 71, 40, 60. sesuai nggak? Sesuai Pak. Memenuhi. Ya, oke. Terus Sesuai. Sesuai Pak. ya coba bagi-bagi yang di bawah. Ada yang dari bawah ke atas, ada yang ikutin ini. Oke. Oke, yang selanjutnya sesuai nggak? Ayo cepat Pak, Bu. Halo, halo. Sesuai nggak ini? Sesuai Pak. Oke, terus yang bawahnya? Sesuai. Wah, bawahnya? Sesuai Pak. Wah, bawahnya? Sesuai Pak. 71 negatif 40 sama 80 sesuai. Wah, terus Bapak Ibu yang bawahnya ya, dari bawah ke atas ya, yang lainnya ya. Sesuai nggak ini? Ini tidak sesuai Pak. Tidak sesuai? Ya karena ininya negatif 43. Negatif 43. Bahkan 3 ya. Oke, Ini 5 yang juga. negatif Sesuai ini, Pak. 43. Enggak yang 3. ini Pak. 3,69, 3,12, negatif 43. Yang ini Pak, yang ini. Oh, 50. yang ini Pak, yang nomor 18 tuh Pak. Ya, Pak. Oh, yang 18. 18 Ya, itu gimana? nggak sesuai. Ininya nilai Z-nya itu 2,98. Oke. Min square-nya itu 3, Pak. Terus apa nih? Yang satu laginya tuh, Pak. Min Min 0,3 ya. Iya, Nah, min udah, ini tidak 0,43, sesuai, Pak. nggak apa-apa. Nanti kita cek ya, kenapa tidak sesuainya. Nah, tidak sesuai. Nggak apa-apa. Nanti kita cek kenapa dia tidak sesuai. Baik, selanjutnya. Yang nomor Sesuai, 3 Pak. gimana? Sesuai ini ya? Sesuai. Iya, Pak. Sesuai. Terus, Sesuai. yang 6 sesuai? Iya, Pak, sesuai. Terus, Sesuai lagi, Pak. sesuai. Terus, 13? 13 sesuai, Pak. 13 sesuai. Karena 37-nya masih masuk, Pak. Ya, oke. Sama negatif 52 masih masuk. Ya, 15 masih sesuai. sesuai. Terus, 19? 19 sesuai, Pak. Baik. Anak nomor 4? Ini 19 sesuai ya. 14 nomor 4, Pak. Nomor 4 sesuai. Nomor 4 betul sesuai ya. Nanti coba Ya, Bapak Ibu. semuanya ke bawahnya sesuai semua, Pak. Oke, sesuai semuanya. Gitu ya. Nah, sudah. Oke, nanti kita cek ya. Kenapa yang siapa nih, anak mana nih? Anak nomor 18 ya. Kita cek anak nomor 18 personnya. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat apa namanya? Itu tingkat kesesuaiannya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba kita lihat sekarang per personnya, Pak. Ya, nah kita lihat nanti pakai skala Goodman namanya, ya, format Goodman. Nah, jadi kita akan memprediksi
si anak itu ketika menjawab soal itu seperti apa sih karakteristiknya gitu ya. Nanti sambil kita cek juga yang 18 itu nanti kita prediksi kenapa sih dia bisa tidak sesuainya gitu ya. Baik, oke. Nah, sebentar kita lihat ya. Pak Punten nomor 2 juga tidak sesuai, Pak. Nomor 2 tidak sesuai. Iya, Betul? karena negatif 77, Pak. Ini nilai minimalnya 0,85, Pak. Nah, kalau ini yang ininya udah jet standarnya sesuai. Semuanya nggak sesuai Enggak, nih, ini. enggak sesuai, melebihi batas, Pak. Oh, oke, yang berarti ada 2 nih ya. Tidak sesuai. Oke. Ada lagi? Nah, jadi sebetulnya ada, coba Bapak Ibu lihat halaman 81 di situ. Nah, ada ini Pak untuk konteks soal itu ya. Jadi ada anak katanya ya, terdapat 3 anak yang polanya dinilai tidak fit. Nah, tidak fit itu artinya ketiga anak tadi di luar dari batas yang diterima gitu ya. Jadi apa ya, responnya itu di luar dari kebiasaan gitu. Semua anak itu kan sesuai semuanya ya, betul nggak? Jadi ada 2 anak yang menunjukkan datanya itu tidak mengerjakan mungkin dia ngasal atau mungkin apalah. Kalau anak semuanya itu kan ngerjakannya betul ya. Nah, ada 2 anak ini yang nilainya itu dianggap tidak real gitu ya. Tidak real sesuai dengan kemampuan si anak ini gitu. Nanti nggak maksud saya? Bapak Ibu. Ya. Jadi nilai yang diperoleh anak 18, anak 20 itu dianggap tidak real gitu, sesuai kemampuannya. Nanti kita cek ya seperti apa ya. Tidak sesuainya itu seperti apa. Nah, sekarang kita ceknya itu di skala Goodman, Pak. Ya, di matrik Goodman. Nah, atau skologram Goodman. Nah, kita masuk lagi ke ini yang tadi ya. Nah, masuk lagi ke masuk lagi ke outward file ya. Nah, nanti masuk ke yang namanya Goodman di sini. Mana ya? Skala Goodman. Ada nggak Goodman? Ini skologram nih. Nah, yang 22. Ada Bapak Ibu? Halo. Ada, Pak. Ya, kita klik ya. Nah, ini. Nah, coba kita cek ya. Kita cek. Coba kita lihat responnya. Lihat. Nah, kita terjemahkan nih. Ya. Nah, yang anak nomor 5, Bapak Ibu. Nah, anak nomor 5 itu gimana? Dia sangat sesuai ya, lihat. Ini kan soal yang paling susah nih. Ini menunjukkan anaknya nih 5, 20. Ini anak-anaknya ya. Ini anak-anaknya. Ngerti nggak Bapak Bu? Yang 0 PK ini anak-anaknya nih. Ini anak-anaknya nih. Ya. Nah, yang ini item soalnya Bapak Ibu nih, yang ini nih. Ini menunjukkan item soalnya yang dijawab oleh siswa. Di nomor 4, soal nomor 4, soal nomor 9, soal nomor 5, soal nomor 8, soal nomor 6, nomor 7, nomor 1, nomor 10. 1, 0, berarti 10 ini. Ya. Soal nomor 2, soal nomor 3, ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi kan ada 10 soal. Ngerti ya? Halo. Ngerti, Pak. Oke. Nah, sekarang kita cek coba ya. Kita cek nih. Tadi siapa yang bermasalah Bapak Ibu? Nomor 20, Pak, sama 18. Kita cek nomor 20 ya, kita tandai nomor 20 nih, nomor 20. Katanya ini tidak sesuai nih. Si soal itu coba lihat, Pak. Kan tadi yang susahnya ini kan ya, yang paling ini kan dari soal yang termudah sampai soal yang tersusah ini ya. Betul nggak? Betul nggak? 4, 9, tadi kan nomor 4 itu paling mudah, 3 itu paling sulit nih. Yang ini nih loh, yang ini. Mana tadi soal teh? Mana tadi? Ini ya.
Iya, Pak, paling sulit, Pak. Paling mudah nih di sini ya. Nomor Yang paling 9 mudah paling kan mudah. 9. Mana tadi? Oh, ternyata yang 4 di sini ya. 4 9 nggak apa-apa, ini cuma dibalikin aja yang ini nih. Nah, ini ya. Gitu. Baik. Jadi dua soal ini tergolong sangat mudah nih. Coba saya ini kecilkan dulu sebentar Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham. Nah, lihat dari sini. Nah, gitu ya. Tadi yang bermasalah itu yang mana? Yang bermasalah? Yang 20, Pak. 20. Dengan nomor berapa? 18, Pak. 18. Kenapa dia bermasalah? Kita prediksi aja Bapak Ibu. Ini kan paling mudah nih soal ini ya. Kenapa dia tidak sesuai dengan kemampuannya? Karena kenapa? Soal yang mudah, yang sangat mudah, malahan dia tidak bisa nih. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Sedangkan soal yang paling sulit, dia malah bener. Ngerti nggak? Ya, jadi tidak sesuai dengan kemampuannya, Pak. Betul. Harusnya gini kan, harusnya. Soal mudah dulu dong yang dia kerjakan betul. Tapi ini mah malahan berurutan ya. Mulai dari soal nomor 8 yang sampai yang kesulit itu dia betul. Sedangkan yang mudah-mudahnya dia tidak, malah salah gitu. Jadi ada masalah ini. Jadi prediksi kita jadi memprediksikan bahwa anak ini gimana? Prediksinya seperti apa? Ya mungkin anak ini menebak gitu ya. Betul nggak? Iya, Pak, bisa jadi menebak, bisa jadi Jadi nyontek, ya, bisa jadi ini prediksi kita. Jadi prediksinya menebak gitu. Karena kenapa? Soal yang paling mudahnya dia tidak bisa jawab. Ya, betul nggak? Berurutan kan ini ya? Betul, Pak. Nah, sekarang dengan nomor berapa tadi? Nomor 18 ya? 18. Sama Pak. seperti halnya 18. Gitu. Cek ya. Nanti kita bandingkan dengan yang lain. Jadi ini yang paling tadi ya, yang paling tidak sesuai itu yang ini. Yang kedua yang paling tidak sesuai itu yang ini gitu tah. Kenapa? Ya karena 2 nih. Ini juga kita prediksi lah mungkin salah ngitung gitu tah ya. Betul nggak? Nah, jadi 2 ini nih kita misalnya kita sebut ini sama aja lah misalnya ya nomor 18 ya. Kita prediksinya itu misalnya salah prediksi menebak misalnya. Oke. Mana lagi yang bermasalah di sini, Pak? Coba Bapak Ibu cek yang ini nih. 9 dan nomor ini nih. Nah, ini. Gimana datanya Bapak Ibu? Ayo, Tidak datanya. ada masalah, Pak. Hah? Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Coba cek lagi Bapak Ibu. Ini bermasalah nggak dengan data ini? Kan ini dia menjawab soal dari yang paling mudah dulu, Pak. Iya, betul. Dibuat soal dari mudah. Tapi lihat formasinya, Bu, Pak. Sama nggak tuh? Lihat? Oh, sama, Pak. Sama Kayaknya ini bisa ya? jadi nyontek ini, Pak. Nah, itu betul. Jadi yang 7 dan 9 ini boleh jadi dia saling nyontek gitu. Karena jawabannya percis nih, sama sekali nih. Sama pisan tuh. Ya, nomor 4 dia betul, nomor ini betul. Ini memungkinkan ya kita sebut prediksinya ya. Memprediksi bahwa anak 7 dan nomor 9 itu bisa jadi dia sama-sama nyontek gitu. Kerjasama gitu ya. Kenapa? Oh mungkin dilihat tempat duduknya sama-sama nggak? Oh tempat duduk sama-sama nih. Nah, berarti ini bermasalah nih. Bukan bermasalah, jadi prediksi kita ya. Yang anak berapa nih? Anak berapa? 7 dan 9. 7 dan 9 gimana? Bekerja sama. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang kira-kira bermasalah? Nomor 4 dan 12, Pak. Coba kita cek 4 dan 12. Mana 4 dan 12? Mana 4 ini ya? Dengan betul 4 sama 12 ya. Tapi lebih parah yang mana Bapak Ibu? Lebih parah yang 7 sama 9. Iya, ini lebih banyak nih. Lebih banyak yang samanya. Kalau ini mah kan cuma 3 ya. Ya ini juga sebetulnya bisa kita prediksi sih sebetulnya nih ini ya. Apalagi nih? Anak kita prediksi gitu aja ya. Anak berapa? Anak 4 dan 12 apa? Kerja sama, prediksi kita. Nah, lalu mana lagi? Sudah ya semuanya ya?
Nah, ini juga kelihatannya bermasalah juga nih Bu nih. Ini yang ini nih, yang nomor 17 ya. Kalau kita lihat sini ya. Ini bisa jadi menebak nih Bu yang nomor 2-nya nih. Betul sih 1-2-nya betul ya. Cuman yang nomor berapa nih? Nomor 2-nya kelihatannya ini menebak nih. Ngerti nggak? Ngerti Pak, karena soal sulit Pak. Bisa Iya, benar. ini kan soal nomor 2 kan sulit ya. Nah, ini oke. Mana lagi yang kelihatannya bermasalah? Sudah ya? Nah, sekarang pertanyaan saya. Anak mana yang paling sesuai Bapak Ibu kemampuannya itu yang mana saja? Yang nomor 5 Pak. Oh, betul nomor 5. Kenapa? Ini sudah betul ya. 1, 2, 3 Iya, Pak. berurutan nih. Nah, ini paling sesuai nih. Sesuai. Mana lagi? 9 ya. Ya. Nah, ini juga sesuai nih, paling sesuai. Jadi kemampuan itu betul-betul sesuai. Nanti kita bandingkan dengan yang tadi ya, datanya. Oke, mana lagi yang paling sesuai? Ini ya, 10 ya. Betul nggak? Nomor 3 Pak, sesuai Pak. Nomor 3, mana nomor 3? Oh, nomor 3 ini malahan nggak terjawab nih ini. Yang ininya nih. Tapi tingkatnya sama, tingkat kesulitan soalnya Pak. Nah, iya. Ya, tapi ada yang cekcoknya di sini, Pak. Ya mungkin dia lupa kayaknya Pak. Nah, bisa Rumusnya. jadi begitu. Jadi ada masalah di soal yang nomor ini nih. Nomor berapa nih? Iya, Nomor 7 ya? nomor 7 Pak. Nah, bukan nomor 7, tapi nomor 6-nya yang bermasalah itu. Kenapa nomor 6 Iya. kamu bisa jawab? Sedangkan nomor 7 dia bisa jawab gitu. Ya, tapi sama-sama kan tingkat kesulitan soalnya Ya, sama. iya, tapi kan dari segi urutannya, Pak, dari segi urutan Iya. ini kan urutan kesulitan soalnya ya. Ini Oh yang iya, paling Pak. mudah, ini paling susah gitu. Iya. Oke, mana lagi yang bagus sesuai ini ya? Yang 12 itu kan Niron tadi. Nah, ini juga nih. Mana lagi, ada nggak? Sudah ya? Ini mah kita lihat yang paling sesuainya aja dulu. Nah, udah. Cuma itu ya. Nomor 2 ya? Betul nggak? Nomor 2 ya, sesuai ya? Betul nggak? Enggak, tidak Pak, karena soal nomor 2 kan Ah, iya sulit. betul-betul ini. Soal nomor Tapi 2-nya dia yang bisa paling jawab. sulitnya malah dia bisa jawab ya. Tapi soal-soal Iya, Pak. yang sebelumnya itu ya ini enggak. Nah, gitu ya. Bapak yang nomor 9 juga mungkin nggak bisa disebut sesuai karena dicurigai kerjasama. Nah, itu, iya. Dengan mana, Bu? Kerjasama dengan mana? 7 sama 9. Ah, iya. Ini bisa jadi ya kayak gitu ya. Dicurigai kerjasama dengan anak nomor 7. Karena ini percis sekali nih jawaban dia nih. Gitu. Oke, paham Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cung, gimana menurut Bapak Ibu ras ini? Pusing nggak? Enggak Pak, enak Pak. Enak ya? Ya kalau misalnya Bapak Ibu bisa enak nih. Jadi enak itu maksudnya Bapak Ibu ini mengidentifikasinya itu lebih apa namanya? Lebih akurat gitu. Ya. Bahkan per personnya itu kita bisa memprediksi si anak ini gitu. Gimana sih si anak ini terhadap soal-soal yang kita buat gitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi ini sangat berbeda. Ini berbeda dengan yang kalau kita menggunakan anates tidak sampai sini nih. Gitu ya. Baik Bapak Ibu. Itu ya barangkali ya. Nah, nanti Bapak Ibu ya analisis yang Bapak Ibu sendiri ya. Data-datanya ya dibuat dulu ke dalam Excel ya. Nah, nanti baru Bapak Ibu nanti cek nih ya gimana soal yang saya buat gitu ya. Tingkat kesesuaiannya gitu ya, lalu dengan tingkat kesukarannya tadi ya, ada yang sukar, mana sih soal yang sukar, mana soal yang sulit, mana yang mudah, mana yang sangat mudah. Itu ya 2 ya. Lalu cek juga nanti tentang kemampuan siswanya atau ability siswanya nih. Diurutkan ya. Mana yang paling pintar, yang paling bagus ya.
mana yang paling tinggi. Lalu kita prediksi mana sih siswa-siswanya itu yang memang betul-betul sesuai atau mengerjakannya dengan betul-betul gitu ya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Baik, ada pertanyaan dulu? Nah, yang nomor 16 juga sesuai kayaknya, Pak nih. Ya. Iya Pak, sesuai Pak. Nah, yang nomor 16 juga sesuai. Walaupun dia hanya satu, ya memang kemampuannya ya seperti itulah, ya cuma satu ini gitu ya. Kalau dulu pas saya paskas dosennya kayak Bapak, saya cepat ngerti Pak. Kenapa emang? Saya dulu pusing Pak bikin kalau belajar statistik Pak. Kalau kayak gini kayak Bapak saya cepat paham Pak. Nah, ya karena ya memang kalau kita hubungkan dengan alasan-alasan kenapa sih harus begitu, harus begini ya. Nah, Bapak pusing Iya, sih. Pak. Jadi kalau ini saya praktisnya aja sih Pak sebetulnya ya. Iya. Iya. Sebetulnya ini ada alasan-alasan kenapa harus begini, harus begitu. Tapi kalau misalnya ini dijelaskan secara statistiknya memang akan susah gitu ya. Tapi yang terpenting mah Bapak Ibu kalau secara praktisnya ya ke sini aja arahnya gitu ya. Siap, terima kasih Pak. Baik, nanti dicoba ya Bapak Ibu ya, data Bapak Ibu sendiri ya. Seperti bagaimana nanti untuk minggu depan kita presentasi terkait dengan hasil uji coba yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, nanti bolehlah, nanti kan ada kriteria-kriterianya ya, seperti yang tadi ya. Mau nanti kelas kriterianya bebas, misalnya mau kan tadi desa dan kota ya. Nah, nanti Bapak Ibu mau apa terserah. Misalnya mau anak kelas berapa, misalnya SDA, STB, STC, nggak apa-apa tuh. Kan SD-nya mungkin beda-beda. SD-nya sama nggak ketika uji coba? Halo, Bapak Ibu? Sudah uji coba soal belum? Belum Pak. Belum, Pak. Nah, nanti bagusnya begini sih Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak lah ya. Nah, tapi lebih baik nanti uji cobanya itu kepada misalnya kelas A, kelas B gitu ya. Laki-laki, perempuan gitu ya. Nah, nanti atau lebih mudahnya kalau misalnya kelas A, kelas B aja misalnya. Ya. Satu lomba, satu. Kalau misalnya Pak nggak ada nih kelas A, kelas B-nya, udah misalnya sekolah yang SDA dengan SDB boleh gitu. Ya. Silakan lah gitu ya. Berarti karakteristiknya harus sama ya Pak sekolahnya Pak kalau A dan B Pak. Iya, A dan B harus sama. Gitu. Siapa? Nanti kita lihat nih yang paling bagus itu di siswa yang mana gitu ya. Baik, ada pertanyaan tidak sebelum kita akhiri? Soalnya minimal berapa Pak? 10 atau 5 aja Pak? Ya supaya bisa lihat di sini lebih komprehensif, mendingan 10 aja Pak soalnya nih. 10 siapa? Bebas mata pelajarannya, matematika. Bebas. Apapun bebas. Oke, siapa? Atau gini, dari segi mata pelajaran boleh misalnya Bapak Ibu ya. Mata pelajarannya misalnya ya. Tapi bukan itu ya. Nggak apa-apa, nanti kan kasih kode aja mata pelajarannya di soal-soal itu sudah muncul sebetulnya. Nanti kan misalnya 4, 5 ini soal apa sih? Oh, soal matematika paling susah gitu. Nggak apa-apa di sini nanti soalnya kita lihat. Bebas lah, silahkan ya. Mau matematika aja silahkan. Kalau mau ada campuran juga silahkan ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, punten. Ya. Mau nanya Pak. Gimana Pak? Berarti kalau yang desa sama kota kalau diganti pakai inisial aja boleh nggak Pak? Jadi apa? Maksudnya gimana? Inisial pakai nama gitu Pak, nama aja gitu. Kan kita nanti kan mau diuji cobanya di kelas B misalnya kan gitu. Soal yang mau diujikan kan di kelas B misalnya. Nah, di situnya tuh kan ada desa sama kota. Nah, diganti pakai inisial nama aja boleh nggak Pak? Ya, nama orangnya gitu, siswanya. Nama siswanya tapi pakai inisial Pak gitu. Ya boleh aja, silakan boleh Pak, sama aja. Cuma tadi kan kenapa sih harus pakai angka ya? Karena nanti takutnya berbenturan dengan desa kota tadi kan ya, sama-sama inisial kan. Iya nanti, Pak.
Oh ini semuanya inisial ya, tapi nggak apa-apa kalau Pak Irfannya paham. Oh itu maksudnya itu ini teh untuk inisial siswa. Jangan sampai tertukar misalnya gini, kelas A, kelas B ya. Tapi ada juga namanya AB, Abdullah misalnya ya. Abdul Baik misalnya ya. Berarti kan AB juga, AB. Iya. Nah, jadi maksud saya, kenapa sih harus pakai angka ya supaya membedakan aja. Tapi sebetulnya sama aja nggak apa-apa. Itu hanya sebagai sebagai identitas yang yang disederhanakan oleh pembuat soalnya gitu ya, atau yang pengolah soalnya, tapi kita paham maksudnya itu kemana gitu. Itu aja sih Pak Irfan sebetulnya ya, nggak jadi masalah. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Aman semuanya Bapak Ibu? Pak, jadi harus 2 kelas ya Pak? Bukan 2 kelas, Bapak Ibu bisa begini misalnya, kelas tinggi, kelas rendah boleh, ya. Atau misalnya laki-laki perempuan, supaya kita ingin lihat karakteristiknya aja Bapak Ibu ya, gitu. Jadi Pak, bagaimana kalau cuma satu aja, misalnya laki-laki dan perempuan ya boleh aja sih, silakan aja, nggak dilarang kan. Tapi nanti kita lihat Bapak Ibu hati-hati dalam memasukkan ke WinStep-nya ya. Nanti kan diterjemahkan tuh. Kalau misalnya cuma 2 ya. Tadi kan di sini yang ini, maksudnya yang ini nih. Mana ya tadi? Ketika kita memasukkannya WinStep-nya Pak, Bu. Mana ya tadi ya? Filenya mana ya tadi ya, open file sebentar. Yang ini loh, nah ini aja lah, lihat di halaman ini. Lihat di halaman. Nah ini dilihat di halaman, mulai dari halaman 54 ya. Nah, sampai halaman ini Bu, sampai halaman 59-nya. Ya. Kalau yang buku yang ini atau yang kita simulasikan itu kan punya 3 karakter ya. 1 nama siswanya itu diungkapkan dengan dengan angka ya. Tadi 01 itu nama siswa. Ya. Lalu yang kedua, identitasnya itu berkaitan dengan gender. Ada laki-laki, ada perempuan, gitu ya. Betul nggak? Lalu yang ketiga berkaitan dengan demografinya, dia tinggal di mana? Tinggal di desa atau di kota. Ada 3 tuh di sini itu. Nah, Pak, kalau bagaimana kalau saya misalnya laki-laki dan perempuan saja, ya nggak apa-apa, berarti 2 kan ya? Ngerti nggak? Iya Pak. Ngerti Pak. Nah, gitu. Tinggal dirubah aja di sininya di halaman antara. Jadi tidak ada kolom untuk misalnya kota dan desa misalnya, gitu. Ya kalau cuman laki-laki dan perempuan gitu ya. Bapak Ibu harus dipahami dulu nih, jangan sampai salah nantinya. Dan ini pasti tidak akan sesuai dengan buku. Kalau buku itu kan 3 ya, dia ya. Mungkin dari mana ke mana gitu ya. Paham ya? Ya. Nah, oke. Baik, sudah cukup ya? Sudah cukup? Cukup Pak. Ya, baik. Cukup. Bapak Ibu silakan analisis dengan menggunakan RAS dan data masing-masing gitu ya. Bapak Ibu boleh pelajari lagi di bukunya atau nanti boleh Bapak Ibu menyimak rekamannya ya. Seperti apa gitu ya. Nah, kalau tidak bisa nanti silakan diskusikan dengan teman-temannya yang dianggap sudah bisa, misalnya nanti tanya ke Pak Irfan atau ke Bu siapa tadi? Ya ke yang lain lah ya yang sudah mengerti begitu ya, atau ke Pak Rizky ya. Di buku ada semuanya lengkap ya. Jadi itu saja 4 tadi ya yang kita pelajari. Sebetulnya RAS ini bisa untuk membandingkan pakai pakai risetnya itu berkaitan dengan pretest posttest. Nah itu nanti pendalamannya lebih lanjut lah begitu ya. Tapi ini karena kita khusus untuk analisis soal ya,
berkaitan dengan penilaian, yang berarti nanti ini kaitannya dengan analisis soal saja, gitu ya, tidak berkaitan dengan eksperimen ya. Itu barangkali ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan minggu depan siap-siap untuk presentasi hasil ini. Gitu. Ya, hasilnya seperti apa? Nanti untuk untuk yang di save semuanya ya. Di save untuk nanti kan muncul pad-padnya ya, notepad-notepad-nya nanti Bapak Ibu muncul kan ya. Nah nanti notepad ini nanti Bapak Ibu boleh atau dari Excel-nya langsung juga boleh lah, silakan. Atau pad-pad ini ya, notepad-nya Bapak Ibu di save semuanya ya, mulai dari peta rate-nya gitu ya, lalu tentang measure order-nya sampai kepada skala Goodman-nya gitu ya. Itu saja barangkali ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali lagi ya, kita alih lagi ke hari Minggu ya, dan untuk minggu depan ya mudah-mudahan tidak ada lagi hambatan, sesuai jadwal hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu, hari Jumat saya lupa ya, hari Sabtu. Itu Bapak Ibu ya, minggu depan kita presentasi sambil jalan saja. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.